Selamat datang di channel Uncle Jo. Gue mau ke Kebon Jeruk lagi minggu ini. Jadi di video yang sebelumnya yang step 1 itu gue udah mengumpulkan data ya. Jadi kalian kalau mau ada satu project, data itu yang perlu dikumpulin, yang gue bawa diukur-ukur lokasinya, meterannya gue bawa juga biar ngambil datanya akurat ya. Jadi setelah data itu terkumpul, yang gue lakukan adalah step berikutnya bikin sketsanya. Jadi bikin gambar kasarnya deh ya, kurang lebih. Oke, jadi dari yang kemarin udah dibikin, jadi data ini nih, ukuran-ukuran ini semua, setiap lantai gue ngukur yang perlu diukur ya. Dari situ gue bikin sketsa, gue bikin hitungan. Nah ini ya, coret-coret begini, kira-kira dari satu lantai itu ada apa aja sih item-item pekerjaannya. Jadi ada misalkan ada bar, ada kitchen, ada lampu, ada kelistrikan, ada di wall panel atau pengecatan, ada pembongkaran. Jadi itu semua gue rinciin, gue buat item pekerjaannya, lalu di sketsa gitu. Dari sketsa begini biasanya gue akan tuang ke sketsa 3D gitu, tapi karena sambil berjalan dan ini skupnya agak gede, jadi gue minta bantuan Block Studio ya. Lo tahu mungkin Block Studio itu arsitek yang selalu gue rekomendasi, dan gue juga cocok sama Block Studio. Tapi ya karena butuh waktu, butuh proses, jadi gue sketsa dulu. Jadi gue based on sketsa yang gue bikin, data-data yang gue kumpulkan, dari situ gue susun lebih rapi item pekerjaannya. Jadi item-itemnya apa aja gue pindahin ke sini, lalu dari sini baru gue menghubungi vendor-vendor kayak gitu ya. Jadi teman-teman kalau udah data kekumpul, dibuat sketsa, udah bikin item apa aja pekerjaannya, lalu tinggal dilihat nih kira-kira mana yang bisa dikerjakan sendiri, mana yang harus vendor gitu. Nah hari ini ya, ini tahap kedua setelah video tahap pertama kemarin, step 1 ya yang kemarin ya. Di situ hari ini gue janjian sama vendor-vendor, sama tukang, sama even sampai gue janjian sama teman untuk bantu nyari kosan. Jadi gue kemungkinan akan ngekos di daerah Kebon Jeruk. Di situ mungkin gue, karena project ini perlu dikontrol cukup ketat ya, apalagi ini menyangkut uang klien gitu, tanggung jawab dari klien. Jadi gue mesti fokus, mesti konsentrasi menyelesaikan dalam waktu kurang lebih 1-2 bulan. Nah, jadi gue mungkin akan ngekos di Jakarta, di Kebon Jeruk selama 1-2 bulan gitu, supaya lebih efektif, efisien ya untuk gue koordinasi di lapangan. Nah sekarang yang mau gue bawa ya seperti biasa ya, pasti meteran gue bawa, ini gue bawa, lalu tentu sketsa ini gue bawa gitu ya. Biasanya gue bawa meja kerja, meja jalan, tapi kayaknya nggak perlu, jadi gue paling masukin ke sini aja. Lalu ada uang receh, kartu ATM, BTN, dompet. Anyway dompet gue udah nggak model kayak dulu ya, ini udah lama banget. Jadi gue pakai dompet selalu yang model begini, kecil-kecil aja biar simple. Bahkan ya saking gue nggak mau ribetnya, ini ngomong-ngomong kebiasaan nggak mau ribet itu udah dari mulai pemilihan sepatu, bawaan barang, gue tuh nggak mau ribet. Bahkan dulu waktu kuliah gue ke kampus itu bawanya cuma block notes. Lo tau ada yang warna kuning itu, notes itu yang kuning, sama satu pulpen. Gue taruh di kantong, kaos singlet sama celana jeans sobek-sobek, sendal jepit. Ke kampus dulu. Ke kampus dulu tuh enak banget deh ya, beda sama kampus sekarang. Jadi ya begitu, saking gue mau simpelnya. Even sepatu yang bertali pun gue rubah jadi slip on, karena gue males ngiket gitu. Ini 3-way GoPro gue bawa. Si Imron apa sih Imron? Apalagi ya, handphone udah pasti, soalnya chargeran ya. Handphone,
Lalu gue belum bawa baju buat nginep di kosan, tapi ya gue udah mungkin minggu depan kali baru bisa nginep. Ron, Ron, chargeran ya gue kayak perlu wajib bawa buat di mobil maupun di mungkin nanti mau nongkrong di kafe atau apapun. Sama buku, satu buku ya, kadang gue butuh ada bacaan. Yang lagi gue baca adalah Simple Truth dari Sidney Mohede. Wah, ini gue pengen tahu ya, karena gue cukup ngikutin beliau dari tahun 94. Oke, bagi ya. Oh, masker. Jadi gue masker dibawa beberapa dan ini masker yang biasa gue pakai. Gitu aja gue rasa, dan mungkin teman-teman bisa gue mau sharing prosesnya ya dari step pertama sampai nanti selesai. Ini video step kedua, jadi biar kalian bisa lihat apa aja sih yang dikerjakan setelah kita kemarin ngumpulin data. Udah gitu step keduanya masuk ke sketsa dan bikin RAB. Lalu sekarang gue akan share ke kalian step kedua itu ya. Ikutin terus sampai selesai, siapa tahu berguna buat kalian yang mau bangun kedai kopi. Oke, let's go. Boom, sudah nyampe ya. Kita ada di mana nih? Kebayoran Lama ya, Kebayoran Lama. Dan gue baru nyampe dan belum ada yang megang kunci, juga belum datang. Terus ya udah, sekarang gue nunggu dulu. Tapi vendor listrik udah datang. Gue pengen ngobrol-ngobrol karena ini scoop listriknya gede men, 23.000 watt ya, ini gokil nih. Jadi gue butuh orang listrik khusus ya. Oke. Ya udah, kita coba ini dulu, coba ketemu dulu, ngobrol-ngobrol. Habis itu kita kira-kira apa yang bisa kita mulai dari mentahan ini. Oke, ikutin ya. Oke. Tadi gue udah makan siang di One Cup. Sekarang gue ketemu sama vendor, itu dia tukang yang bakal eksekusi bongkarnya. Oh, ini dia nih. Udah Kang, udah ke atas. Udah. Jadi gua akan melakukan pembongkaran beberapa part ya, item-itemnya. Ini lampu semuanya bakal dibongkar, diturunin. Dan ini cukup gede ya, si shaft ini nih. Ini kayaknya dibongkar atau enggak nih? Kayaknya sih nggak dibongkar ini ya. Kalau dipindah bisa? Bisa. Tapi ribet gak? Kerjaan yang major gak gitu maksud saya? Kerjaan yang gede gak gitu? Kalau yang kabel input ini kalau sisa masih aman, gak nambah. Tapi kalau kurang, nambah. PR kalau kurang tuh. Untuk nyambung kan? Ya biasa ganti kalau nyambung kurang ini. Gimana Pak Udin? Wis. Udah. Ini kan lengkap. Ya kurang lebih begitu guys. Jadi ya udah, kita coba ngitung-ngitung. Gue lagi modeling juga harga yang cocok gimana. Ini akan berubah jadi dapur. Ini barnya di daerah sini. Barnya ini nih. Gitu ya. Nanti diupdate aja, tunggu updatean dari gua, lihat vlog yang gua susun. Semoga teman-teman yang mau buka kedai kopi juga bisa dapetin insight dari vlog gua ini ya. Belum begitu lengkap, nanti gua mungkin akan ngopi sama Om Ruli itu, nanti bakal ngopi bareng, gue bakal diskusi di situ. Oke. Dari itu banyak dapat job-job untuk apa nih? Iya kayak gini. Oh iya seru. Dan apalagi kalau lo kerjain sesuatu yang hobi kan bawanya asik. Iya, bawanya asik. Ya manis ada Gue lagi nyari kosan, ditemenin sama Om ganteng ini.
dikawal dulu kalau memasuki area Jakarta Barat. Jadi kos-kosannya nyari yang ada parkiran mobil, sama ada apa bro? Bisa. Aduh. Ya udah, kurang lebih kayak gini lingkungannya. Oke, gue udah dapet kosan yang asik banget. Asik banget kosannya. Asik banget ya. Oke. Ini kosannya per bulannya 3 juta. Mahal juga ya, tapi fasilitasnya men. Waduh. Gua approve. Harus ambil ini. Keren. Gokil. Waduh. View-nya itu loh, wis. Tapi kan gua nggak nyari view, bro, di sini, bro. Wow. Wow. Bro, foto dulu ya. Wow. Wasik. Silakan, bro. Berdua. Sudah selesai ya. Hari ini gue udah ketemu beberapa vendor. Jadi step 2 ini ya udah, setelah lu nyari data, terus udah lu bikin sketsa RAB jadi, lalu ke lapangan ketemu beberapa vendor dari listrik, vendor bangunan, vendor wifi, cat dan lain-lain. Tinggal sekarang nanti masuk step ketiga, udah mulai eksekusi. Jadi memang kerjaan perencanaan itu ya seperti ini gitu. Nah sekarang gue bakal balik ke Bogor ya. Tadi gue diajak sama Om Ruli, gue makan siang di One Cup. Lalu diajak Om Ruli untuk cari kos-kosan dan ternyata dapet yang cocok. Harganya lumayan, 3 juta sebulan. Tapi ya oke lah, gue rasa gue perlu konsentrasi, fokus. Jadi gue perlu ngekos di daerah sini dan gak terlalu jauh. Tinggal jalan kaki doang ke depan sana. Dan ya udah, jadi udah siap ready untuk gue eksekusi project ini. Dan gue mau bikin something yang beda ya, sesuatu yang berbeda dari yang sekitaran sini. Gue mau cek dulu, nanti gue lihat-lihat mana yang kira-kira konsepnya berbeda, suasananya, dan segitu. Terus tadi gue makan kemana ya? Abis nyari kos-kosan kita makan kelapa muda tadi ya, asik banget, seger banget, lagi panas-panas gini. Dan tadi udah ngecek-ngecek, selesai. Sekarang tinggal balik ke Bogor. Dan gue rasa gitu aja ya teman-teman. Thank you loh udah nemenin di vlog gue yang kali ini. Dan gue harap segera, mungkin besok kalau gue malam udah deal, balik lagi ke sini dan udah mulai ngekos gue di Jakarta. Gitu aja ya. Gue rasa sampai ketemu di video vlog selanjutnya ya. Dan let's go.